Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara. Jarod akan melanjutkan tugas Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur untuk sisa periode 2012 hingga 2017. Pelantikan Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode lanjutan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Kerja dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara dan juga terlihat Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Indonesia. Acara diawali dengan pemberian petikan keputusan Presiden terkait pengangkatan Jarod sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. Jarod Saiful Hidayat akan melanjutkan sisa kepemimpinan Basuki Cahayapurnama hingga Oktober mendatang. Kita tinggal menuntaskan beberapa program yang tersisa. Karena kan antara Pak Jokowi, Pak Basuki, dan saya menjadi satu kesatuan, ada kesinambungan yang harus dituntaskan, dijaga. Sekarang ini yang terjadi setelah Pak Jokowi memberikan landasan pembangunan di Jakarta dan kemudian diteruskan, dipercepat oleh Pak Basuki, sekarang sisa tinggal 4 bulan itu kita sudah memberikan standar ya tata pemerintahan di Jakarta. Standarnya cukup tinggi dan saya berkali-kali berdiskusi dengan Pak Basuki, yang selalu dia pesankan sebelum ada pelantikan ini, saya ketemu sama beliau, kita ngobrol, pesannya adalah segera tuntaskan dan standar kita yang paling utama. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta definitif. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Aditya Warman dan juru kamera Tommy Pribadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya Adit, Jarod akhirnya dilantik sebagai Gubernur definitif menggantikan Basuki Cahayapurnama. Lantas sampai kapan Jarod akan bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta? Sakti, Jarod Saiful Hidayat dilantik oleh Presiden Joko Widodo hari ini di Istana Negara Jakarta sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta definitif. Ini dilakukan akibat dari Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok yang terjerat kasus hukum atas penistaan agama. Nah, Jarod ini akan melanjutkan kinerja dari Basuki Cahayapurnama memimpin Pemprov DKI Jakarta hingga akhir 2017 mendatang, Sakti dan juga pemirsa. Ini diperkirakan pada bulan Oktober nanti Jarod akan menyerahkan kepemimpinannya kepada gubernur terpilih yang baru, yaitu Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Jarod ini sekitar ada 3 hingga 4 bulan, artinya Jarod memimpin Pemprov DKI Jakarta dan akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ataupun akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mendatang. Acara tadi pagi, Sakti, kami dapat berikan gambarannya sedikit, dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Kerja milik Jokowi JK dan juga pimpinan lembaga negara, serta Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia kelima. Selain itu, acara memang dimulai sejak pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, diawali oleh penyerahan Kepres ataupun keputusan Presiden terkait pengangkatan Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Lalu acara dilanjutkan hingga pukul 9:30, yaitu pengambilan sumpah dan juga pelantikan Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur yang baru yang memimpin DKI Jakarta. Sakti. Program prioritas yang akan dikerjakan Jarod hingga akhir masa tugasnya? Ketika setelah dilantik, tadi Jarod mengampiri kita, para awak pewarta istana, dan juga mengatakan apa fokus kerja yang nantinya akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan ke depan. Jarod menjawab dengan lantang, fokusnya ialah tetap mempertahankan dan juga meningkatkan kepuasan dan juga kepercayaan masyarakat Jakarta yang saat ini berada di angka 70%. Ini dapat kita jambalkan di sini, Sakti dan juga pemirsa, artinya Jarod akan menjalankan kebijakan 3 gubernur begitu dari masanya Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, dan juga sekarang Jarod. Intinya ialah peningkatan kapasitas birokrasi yang transparan, dimulai dari penetapan e-budgeting khususnya APBD tahun 2017 dan juga
RAPBD tahun 2018 mendatang. Selain itu juga penataan kota seperti penambahan infrastruktur, transportasi dan juga transportasi publik itu sendiri, serta pembangunan rumah susun dan juga tanggul laut itu menjadi salah satu proyek dan juga fokus dari masa kepemimpinan Jarod sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya berikut ialah cuplikan perkataan ataupun pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk Anda. Tingkat kepuasan masyarakat yang sudah di atas 70% di zaman kita, Mas, ini tolong tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, selama 4 bulan ini kita harus bekerja lebih keras, lebih cepat, lebih fokus untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai. Contoh misalnya ya, segera kita akan selesaikan Jack Grosir. Berkali-kali Pak Ahok sampaikan Jack Grosir harus segera diselesaikan. Kita selesaikan Jack Grosir itu nanti di Kramat Jati. Kemudian dirancang juga dengan Jack Mart. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga. Yang kedua, tetap kita pertahankan bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu dengan menggunakan teknologi, ya. Sampai sekarang kita akan datang ke rumah masing-masing dengan AJIP, PTSP, dan semua layanan itu harus cashless. Berkali-kali Pak Ahok sampaikan bahwa yang di Jakarta harus semuanya cashless. Yang ketiga, yang prioritas lagi adalah selesaikan APBDP 2017, karena ini menjadi mandat kami, tanggung jawab kami. Sakti, tentunya selama 3 hingga 4 bulan ke depan Jarod ini perlu juga didukung oleh rakyat Jakarta untuk menyelesaikan program-program dari Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sedang berlangsung dan juga nantinya akan dilaksanakan oleh Jarod Saiful Hidayat. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita kembali ke studio, Sakti. Baik, terima kasih Adit atas laporan Anda. Aditya Warman melaporkan dari Istana Negara. Widodo melantik Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jarod akan memimpin DKI melanjutkan sejumlah program Basuki Cahayapurnama. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Eko Frima Andani langsung dari Istana Negara Jakarta. Eko, apa yang menjadi fokus Jarod dalam sisa masa jabatannya kali ini? Ade, pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo pagi ini di Istana Negara, Jarod Saiful Hidayat resmi menyampaikan beberapa program kerja yang nantinya akan dilanjutkan untuk masa sisa jabatan yang kurang lebih tidak sampai 5 bulan ini. Tadi Jarod menyampaikan jika dirinya fokus melanjutkan program-program apa yang telah dicanangkan yang masuk dalam visi misi program kerja dulunya Jokowi Ahok dan kini dilanjutkan dari program Ahok ke Jarod Saiful Hidayat, yakni program-program lainnya seperti fiskalisasi pasar, khususnya pasar Kramat Jati, kemudian juga program lainnya yakni merenovasi kota tua, kemudian juga melanjutkan revitalisasi atau merenovasi Taman Ismail Marzuki. Salah satu contoh program-program tersebut menjadi fokus Jarod Saiful Hidayat dalam sisa masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan ini. Dan selain itu juga melanjutkan amanah atau permintaan dari Basuki Cahayapurnama. Jarod juga menginginkan agar kepuasan masyarakat DKI Jakarta tetap terjaga jelang habisnya masa jabatannya atau beralihnya masa jabatan gubernur baru yakni Anies Sandi. Dan dalam kesempatan tadi Jarod juga berkesempatan menginginkan dalam perubahan APBD DKI Jakarta yang saat ini tengah disusun dalam bersama tim transisi juga menginginkan agar APBD ini benar-benar 100% dinikmati oleh rakyat dan tidak ada poin-poin lainnya yang juga bisa tercecer atau bisa dikatakan dinikmati oleh oknum-oknum yang menginginkan adanya APBD ditambah atau dikurangi untuk kepentingan golongan. Dan berikut pernyataan lengkap dari Jarod Saiful Hidayat pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Memberikan standar ya tata pemerintahan di Jakarta. Standarnya cukup tinggi dan saya berkali-kali berdiskusi dengan Pak Basuki yang selalu dia pesankan sebelum ada pelantikan ini, saya ketemu sama beliau, kita ngobrol, pesannya adalah segera tuntaskan dan standar kita yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat. Beliau bilang, tolong tingkat kepuasan masyarakat yang sudah di atas 70% di zaman kita, Mas, ini tolong
tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, selama 4 bulan ini kita harus bekerja lebih keras, lebih cepat, lebih fokus untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai. Demikian ada laporan kami, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Eko Frima Andani melaporkan langsung dari Istana Negara. Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk kasus korupsi KTP elektronik. Selain itu, pemeriksaan pertama juga dilakukan untuk tersangka politisi Golkar Markus Nari. Dan informasi selengkapnya akan langsung disampaikan Gadis Bianca dari Gedung KPK Jakarta. Ya Gadis, apa yang kali ini akan didalami penyidik dalam pemeriksaan? Ya, Jeng, betul sekali bahwa kali ini penyidik KPK kembali memanggil Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri, untuk ketiga kalinya. Untuk kali ini, Gamawan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong yang juga merupakan rekanan dalam mega proyek IKTP. Dan untuk itu, pemeriksaan Gamawan Fauzi kali ini ialah untuk mendalami berkaitan dengan proses anggaran dan juga proses pengadaan dari KTP elektronik itu sendiri. Dan dalam kasus mega proyek IKTP ini, Gamawan Fauzi sebagai mantan Menteri Dalam Negeri ini ialah berlaku sebagai pengguna anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah saat proyek ini berlangsung. Dan dalam dakwaan Irman dan juga Sugiharto, Gamawan disebutkan oleh jaksa penuntut umum juga turut menerima uang aliran dana korupsi sebesar 43,6 miliar rupiah, terdiri dari 4,5 juta US dollar dan juga 50 juta rupiah. Namun dalam kesaksiannya, Irman ini mengklarifikasi bahwa tidak benar ia menerima aliran dana dari korupsi IKTP ini, namun ia membenarkan bahwa ia menerima uang sebesar 50 juta rupiah yang ia ketahui sebagai honornya sebagai pembicara. Dan ia pun mengaku memiliki uang 1,5 miliar rupiah yang ia sebut adalah uang pinjaman dari adik tirinya atas nama Afdal yang juga merupakan rekanan dalam mega proyek IKTP ini, dan ia sebut bahwa uang itu ia gunakan sebagai biaya pengobatan dan pembelian tanah. Dan dalam dakwaan jaksa penuntut umum pula, Gamawan disebut memiliki sejumlah peran seperti mengusulkan skema anggaran dari pinjaman luar negeri menjadi sumber dana rupiah murni, dan lalu mengajukan ke Kementerian Anggaran terkait dengan pengadaan ini di tahun jamak, serta meminta adanya penambahan uang dana 1 triliun rupiah yang ia katakan untuk penambahan penyelesaian belangko. Ajeng. Ya Gadis, lantas bagaimanakah jalannya pemeriksaan atas Markus Nari kali ini? Untuk Markus Nari, politisi Golkar ini diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya dalam dugaan penghalangan penyidikan dan juga mempengaruhi keterangan saksi maupun juga terdakwa. Dalam kasus ini, Markus Nari diduga mempengaruhi terdakwa Irman dan juga Miriam S. Haryani yang saat itu masih menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus IKTP, dan diduga Markus Nari ini mempengaruhi Irman dan Miriam agar memberikan keterangan palsu baik di persidangan maupun juga dalam penyidikan di gedung KPK bersama dengan penyidik. Dan hingga saat ini adalah pemeriksaan untuk pertama kali, dan sebelumnya juga penyidik sudah memanggil pengacara Elsa Syarif yang dalam keterangannya mengaku bahwa Miriam memang sempat bercerita kepada dirinya bahwa Markus Nari ini sempat beberapa kali memberikan tekanan untuk kepada Miriam agar memberikan keterangan yang berbeda dan tidak benar terkait dengan kasus ini. Dan saat ini penyidik pun masih terus menelusuri bagaimana cara dari Markus Nari ini untuk mempengaruhi keterangan palsu Miriam S. Haryani dan juga Irman sebagai terdakwa. Ajeng. Ya Gadis Bianca, terima kasih atas laporan Anda siang hari ini dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Provinsi DKI Jakarta menertibkan bangunan liar di kolong tol Sediatmo kawasan Kalijogo pagi hari ini. Penertiban melibatkan personel gabungan dari Polres Jakarta Utara, Kodim Jakarta Utara, dan Satpol PP Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan kami Eva Wondo dari RPTRA Kalijodo Jakarta. Ya Eva, bagaimana jalannya penertiban bangunan liar di bawah tol Sediatmo kawasan Kalijodo?
Ajeng proses penertiban bangunan liar di bawah kolong tol Sediatmo atau di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara saat ini sudah selesai dilakukan. Tadi proses penertiban bangunan liar sudah dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, tepat setelah apel siaga yang dilakukan oleh Satpol PP, Polres Jakarta Utara dan juga Kodim Jakarta Utara selesai digelar. Total ada 3 alat berat yang disiagakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan bangunan liar atau bangunan semi permanen yang berada di sepanjang kolong tol Sediatmo, kawasan Kalijodo, Jakarta Utara ini. Dan informasi yang kami peroleh dari Camat Penjaringan Jakarta Utara, total terdapat 155 bangunan yang ditertibkan hari ini dengan rincian 150 bangunan berada di sisi Jakarta Utara, sedangkan 15 bangunan berada di sisi Jakarta Barat karena lokasi ini adalah lokasi perbatasan antara Jakarta Utara dengan Jakarta Barat. Dan dari bangunan yang direlokasi tersebut 16 diantaranya adalah kafe dan juga tempat hiburan, bahkan beberapa diantaranya disinyalir merupakan lokasi prostitusi. Ajeng, atas bagaimana respon warga yang tinggal di kawasan tersebut saat mereka ditertibkan? Ajeng, tidak ada perlawanan dari warga yang tinggal di kawasan ini saat proses penertiban berlangsung. Bahkan tadi juga informasi yang kami peroleh sekitar 70% rumah ini sudah dikosongkan atau warga sudah meninggalkan kawasan ini. Hanya ada beberapa warga yang masih bertahan untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Artinya tadi proses relokasi yang berlangsung sejak pagi tadi berlangsung dengan kondusif. Sedangkan informasi yang kami peroleh juga dari pihak Camat Penjaringan, sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini adalah warga pendatang atau bukan warga DKI Jakarta. Sedangkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyiapkan rusun bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta rencananya akan direlokasi ke Rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta tidak akan diberikan fasilitas rusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya nanti setelah proses penertiban ini usai digelar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalihfungsikan lokasi ini. Rencananya akan dialihfungsikan untuk perluasan proyek RPTRA Kalijodo dan juga pembangunan sarana olahraga, serta akan dijadikan lahan parkir yang akan dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Tujuannya agar lokasi ini tidak lagi dihuni atau dibangun bangunan semi permanen oleh warga. Ajeng, kembali ke Anda di studio. Ya, Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.